lagi Ibu Carolina Bogi Sri Pujiastuti selaku penguji materi dan Pak Banu selaku penguji bahasa, dan para audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Marcelino Andre Henderson, dan pada presentasi kali ini kita akan menyaksikan presentasi dengan judul pengaruh vermicompost hasil worm tower dari cacing tanah merah Lumbricus rubellus terhadap kecepatan waktu panen bayam Amaranthus viridis. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan teknis-teknis dari presentasi ini. Presentasi akan dilakukan selama 20 menit, lalu akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dari penanggap selama 10 menit. Selanjutnya seksi tanya jawab oleh penguji selama 20 menit, lalu diakhiri dengan sesi tanya jawab oleh audiens selama 5 menit. Waktu presentasi akan dimulai setelah presenter berbicara. Selamat siang, Bapak Ibu guru penguji, Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok RP 49 akan mempresentasikan hasil RP kita berjudul pengaruh vermicompost hasil worm tower dari cacing tanah merah atau Lumbricus rubellus terhadap kecepatan tumbuhan bayam atau Amaranthus viridis. Nama saya Kevin Nicholas Hartono Budistyo dari 12A6 nomor absen 16 dengan teman saya Michael Glorius Teritio dari 12A4 nomor absen 22, dan saya Rafael Roy atau Sitangga dari 12A3 absen 28. Baik. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami. Saya akan sekarang menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah dari RP ini. Jadi, apa yang latar belakangi kenapa kita bikin RP ini? Sebenarnya pada saat kita memikirkan apa yang kita mau bahas tentang RP ini, kita itu melihat masalah yang ada di Indonesia sekarang ini, dan dari situ kita ketemu bahwa salah satu masalah di Indonesia sekarang ini berupa sampah yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki peringkat ke-5 di dunia dalam produksi sampah. Dengan menurut KLHK, Indonesia memproduksi 68,7 ton sampah per tahun. Dengan 41,27%-nya sendiri itu merupakan sisa-sisa makanan atau sampah-sampah organik. Dan dari situ kami mulai berpikir, kira-kira cara mengatasi masalah ini bagaimana? Kita menemukan salah satu caranya adalah dengan produksi vermicompost. Nah, vermicompost itu sebenarnya apa? Vermicompost itu merupakan pupuk yang dihasilkan oleh cacing. Jadi dari situ karena vermicompost kita cari tahu sangat mudah untuk diproduksi, bahkan bisa diproduksi dalam rumah sendiri dengan ukuran yang sangat kecil. Maka dari itu kita mencoba untuk meneliti ini, dan sebagai tolak belakangnya kan tentu sebagai kompos bisa digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan sebagai promosi penumbuh tanaman. Dan dari situ kita menguji bayam, kita memilih bayam. Kenapa kita memilih bayam? Pertama, bayam itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, dan kedua, bayam itu juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk obat. Ketiga, kita memilih bayam karena kecepatan tumbuh bayam yang relatif cepat, mengingat bahwa ada batasan waktu dalam pelakuan research paper ini. Nah, dari semua itu, kira-kira apa yang kita mau cari? Rumusan masalah apa yang ingin kita jawab dari presentasi ini? Kita ingin menjawab apakah vermicompost itu efektif dalam mengatasi masalah-masalah tadi. Apakah vermicompost dapat efektif dalam pertumbuhan bayam? Oke. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya menjelaskan untuk bagian landasan teori. Sebagai dasar kami melakukan penelitian ini. Yang pertama itu apa itu pupuk? Saya yakin sebenarnya kita sudah mengerti apa itu pupuk, tapi untuk secara definisi pupuk itu pada dasarnya adalah bahan dengan unsur H. Nah, ini diberikan kepada tanaman, lebih spesifik ke media tanam yang terdapat suatu tanaman dalamnya untuk mendukung pertumbuhan
dan berkembang dari tanaman tersebut. Nah, komposisi yang umum dari pupuk itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, dan lain-lain. Nah, secara cara pembuatannya itu pupuk terbagi menjadi dua, ada organik dan anorganik. Pupuk organik dari namanya berarti berasal dari senyawa organik yang dapat terbentuk secara alami. Dan ini yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pupuk anorganik itu berasal dari senyawa-senyawa anorganik atau sintesis, itu buatan manusia sendiri. Nah, ini adalah metode yang kami gunakan untuk pembuatan pupuk organik nanti ya. Nah, ini disebut dengan worm tower atau bahasa Indonesianya berarti menara cacing. Nah, metode worm tower merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk, dan alasan kami memilih ini adalah karena pembuatannya tidak terlalu sulit dan bahan-bahan yang dibutuhkan cukup terjangkau dan mudah didapatkan. Seperti salah satunya di sini ada gambarnya, itu ember. Kami juga menggunakan ember sebagai salah satu bahan utama, dan ya tentu saya yakin ini tidak sulit untuk kita dapatkan. Nah, ini ada nama hasil dari isi dari worm towernya, yaitu disebut vermicompost. Vermicompost ini sebenarnya adalah pembentukan kompos dengan interaksi antara senyawa organik dengan dekomposer. Dekomposer sendiri merupakan makhluk hidup yang berperan mengeluarkan suatu senyawa-senyawa menjadi bentuk unsur dasar-dasarnya. Umumnya dekomposer berupa cacing atau bakteri. Nah, yang kami gunakan adalah cacing. Nah, vermicompost secara umum dari yang pernah dibuat pada penelitian lainnya itu mengandung fosfor, magnesium, kalium, dan nitrogen dan lain-lainnya. Nah, ini adalah cacing yang kami gunakan sebagai dekomposer dalam pembuatan vermicompostnya. Nah, ini memiliki nama Latin Lumbricus subellus, atau bahasa Indonesianya umum dipanggil dengan nama cacing tanah merah. Nah, kenapa kami memilih ini? Karena saya dari beberapa jurnal yang kami temukan, cacing Lumbricus subellus berperan dalam mengeluarkan materi-materi organik dengan cukup efektif dibandingkan beberapa jenis cacing lainnya. Dan satu hal yang bisa dicatat adalah Lumbricus subellus melakukan sekresi zat lumbricin 1 yang pada dasarnya merupakan kandungan unsur nitrogen dalam bentuk mukus yang bisa meningkatkan kandungan nitrogen dalam kompos tersebut. Nah, ini ada tanaman yang kami gunakan untuk menentukan efektivitas vermicompostnya, yaitu bayam hijau dengan nama Latin Amaranthus viridis. Nah, secara umum ini merupakan tumbuhan yang banyak digunakan masyarakat yang mayoritas untuk sebagai bahan konsumsi. Bayam itu mengandung sumber nutrisi yang cukup lengkap, salah satunya adalah vitamin B1, A, C, dan sumber lainnya, nutrisi lainnya. Nah, kami juga memilih tumbuhan bayam karena tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk waktu panen, atau yaitu hanya sekitar 21 hingga 28 hari secara umum. Dan bayam hijau ini unsur-unsur atau senyawa yang pada saya dibutuhkan untuk pertumbuhannya itu adalah nitrogen, fosfor, kalium, zat besi, dan kalsium, serta beberapa dan banyak unsur lainnya. Tapi yang utama umumnya itu ini. Untuk bagian berikutnya, metodologi akan dijelaskan oleh Glorius. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian metodologi dari penelitian kami. Jadi pertama-tama, alat yang kami gunakan dalam penelitian kami itu adalah ember. Ember ini digunakan sebagai media. Media ini kami gunakan untuk meletakkan bahan-bahan yang akan dibuat menjadi vermicompost nantinya. Kemudian terdapat tanaman yang digunakan sebagai media untuk menanam Amaranthus viridis. Kemudian ada ice cream. Ice cream ini sama halnya dengan seperti saringan. Tujuan ini diletakkan pada bagian atas ember untuk pembuatan vermicompost agar hama seperti lalat itu tidak dapat hinggap ke dalam vermicompost. Kemudian ice cream ini juga memberikan sirkulasi udara bagi cacing. Kemudian terdapat bahan. Bahan kami menggunakan limbah organik seperti berupa sisa-sisa dari sayuran dan buah-buahan sebagai bahan untuk pembuatan vermicompost. Kemudian terdapat benih Amaranthus viridis, tanah sebagai media tanam, kemudian vermicompost yang pembuatannya dibuat dari
limbah organik dengan cacing Lumicus tuberus. Kemudian variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel, yaitu terikat, bebas, dan juga kontrol. Variabel terikat atau biasa disebut dengan variabel respon atau output itu merupakan variabel yang terjadi karena adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya diamati dan diukur sebagai hasil yang diperduakan dari variabel bebas. Maka dari penelitian kami ini, variabel terikatnya adalah laju pertumbuhan bayam. Kemudian variabel bebas atau biasa disebut dengan variabel stimulus itu adalah variabel yang menjadi penyebab dari adanya variabel terikat. Maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis pupuk yang kami gunakan, yaitu vermicompost. Kemudian variabel kontrol. Tentunya dalam sebuah penelitian tidak semua variabel dapat diamati pengaruhnya secara bersamaan. Oleh karena itu harus ada variabel yang pengaruhnya itu dinetralkan sehingga tidak mengganggu hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Maka kami menyamakan jenis tanah, jumlah air, dan intensitas cahaya matahari yang didapat pada setiap tumbuhan Amaryllis viridis. Kemudian pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kuantitatif, sebab kami menghitung tinggi laju pertumbuhan bayam dengan menghitung tingginya secara berkala, sehingga data yang kami dapatkan berupa data numerik. Lalu kami membagi penelitian ini menjadi 2 praktikum, yaitu pembuatan vermicompost dan penanaman bayam Amaryllis viridis. Nah, dalam masing-masing praktikum ini menghabiskan waktu kurang lebih 6 minggu lamanya. Dan kami melakukannya di rumah salah satu anggota kami. Tujuannya agar jumlah sinar matahari yang didapatkan pada setiap tumbuhan itu sama. Baik, untuk praktikum pertama kami membuat vermicompost terlebih dahulu. Jadi pada minggu pertama, minggu ke-0 atau hari pertama itu kami mencampurkan limbah organik berupa sisa sayuran dan buah-buahan ke dalam ember beserta dengan cacing Lumicus tuberus juga sedikit tadi. Lalu pada minggu ketiga dapat dilihat bahwa sebagian besar limbah organik telah habis diurai oleh cacing Lumicus tuberus dan hanya tersisa sedikit limbah organik yang sifatnya itu padat atau keras yang memerlukan waktu lebih lama untuk diurai. Dan terakhir pada minggu ke-6 dapat dilihat bahwa semua limbah organik telah habis terurai oleh cacing dan vermicompost telah jadi. Lalu pada praktikum kedua. Pada praktikum ini kami menggunakan rumus Federer. Rumus Federer ini merupakan rumus jumlah subjek dalam sebuah penelitian eksperimental. Biasanya ini digunakan untuk menghitung jumlah pengulangan yang ideal sehingga data yang didapatkan itu bisa bersifat valid. Nah, kami membagi perlakuan dalam penelitian ini menjadi 5 perlakuan dan menggunakan rumus Federer kami mendapatkan bahwa pengulangan yang didapat adalah 19/4 atau 4,75. Maka kelompok kami membulatkannya menjadi 5 pengulangan. Nah, perlakuan-perlakuan tersebut antara lain itu adalah pertama perlakuan kontrol. Itu kami tidak memberikan vermicompost sedikit pun, maka sepenuhnya itu terdiri dari tanah. Kemudian perlakuan kedua adalah vermicompost sebanyak 25%. Ketiga itu vermicompost sekitar setengahnya atau 50% dicampurkan juga dengan tanah. Lalu perlakuan keempat itu 75% vermicompost dan perlakuan terakhir itu kami menggunakan vermicompost sepenuhnya sebagai media tanam. Nah, pertama-tama bibit bayam Amaryllis viridis ini akan kami semai selama kurang lebih 3 minggu lamanya sejak tanggal 23 Desember 2023. Lalu setelah sudah mulai tumbuh dan melewati masa perpecahan, maka setiap tumbuhan akan dipindahkan ke pot masing-masing sesuai dengan perlakuannya. Lalu kami mengukur tinggi tanaman bayam ini setiap 2 hari sekali sejak tanggal 10 Januari 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari praktikum-praktikum yang sudah dilakukan tadi. Nah, berikut merupakan hasil tabel rata-rata tinggi tanaman bayam dari 5 perlakuan tadi, dengan perlakuan pertama sebagai kontrol yang 0% vermicompost, kedua dengan 25% vermicompost, ketiga 50%, keempat 75%, dan yang kelima adalah yang 100%. Kemudian hasil pengamatannya dengan selang 2 hari. Ini merupakan rata-rata dari 5 kali penularan. Dan dari situ mungkin sulit terlihat hasilnya kalau bisa dalam bentuk tabel ini, maka dari itu kami kemas dalam bentuk grafik seperti ini.
Nah, ini lebih mudah terlihat dan bisa terlihat secara langsung bahwa yang 100% itu malah tinggi sendiri dibanding yang lain seperti 25% dan 50%. Nah, yang 75% dan yang kontrol itu terlihat bisa nunggu secara cukup konstan, nggak stagnan sekitaran kira-kira hari ke-9 dan hari ke-19 itu mereka udah nggak nunggu lagi. Dan untuk yang 25% dan yang untuk 50% itu udah cukup stagnan dari 5. Namun terlihat sedikit pertumbuhan pada hari ke-13. Namun yang 100% itu beda sendiri dengan dari awal dapat tumbuh secara konsisten. Terlihat bahwa yang kontrol 75% itu tingginya kira-kira dari awal 3 cm hingga mencapai 4,7 cm. Namun yang 25 dan 50% itu hanya sekitar stagnannya 3,5 cm. Dan yang 100% itu dari 3 cm hingga 8,12 cm tingginya. Dan dari gambar situ terlihat pengamatan hasil yang 100% fotonya cukup tinggi. Itu menunjukkan bahwa vermicompost itu efektif terhadap tanaman bayam karena dapat terlihat bahwa yang 100% itu tumbuh, namun yang kontrol dan yang lain yang di bawah 75% itu cukup stagnan. Biarpun yang 75% tetap tumbuh hingga hari tanggal 19. Hal ini karena vermicompost itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh bayam untuk tumbuh. Contoh zat-zat tersebut yang sudah dijelaskan dalam landasan teori tadi berupa kalium, zat besi, dan nitrogen. Maka dari itu, yang 100% itu dapat tumbuh dengan cukup baik karena selalu terasupi oleh nutrisi-nutrisi ini yang ada dalam vermicompost tersebut. Maka dari itu yang 100% tumbuh secara signifikan dan yang presentasi seperti 25% dan 50% itu cukup stagnan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dua bagian terakhir, saya mulai dengan bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya merujuk pada tujuan penelitian ini untuk menentukan apakah vermicompost yang kami buat efektif, dan jawabannya iya, vermicompost efektif dalam pertumbuhan bayam. Nah, bisa dilihat sendiri tadi yang sudah dibahas bahwa selain dibandingkan dengan yang kontrol, tanaman dengan bayam dengan perlakuan yang memiliki vermicompost, terutama dengan yang 100% itu mengalami pertumbuhan tinggi yang cukup signifikan perbedaannya dengan yang lain. Untuk vakum penelitian ini juga, total waktu penelitian itu selama 12 minggu, kurang lebih 12 minggu dari awal pembuatan vermicompost hingga pengumpulan data untuk ketinggian tanaman bayamnya. Perbandingan data yang kami gunakan itu ada 4 perlakuan, yaitu 100%, 75%, 50%, 25%, dan 0% sebagai variabel kendali. Dan ini yang paling jelas adalah perlakuan 100% itu tumbuh paling tinggi dengan rata-rata pengulangan itu lebih dari 8 cm dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nah, dari penelitian ini kami dari tim memiliki beberapa saran. Nah, yang pertama adalah waktu pertumbuhan tanaman diperpanjang. Dalam penelitian ini waktu yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman bayam itu kurang lebih 6 minggu. Tetapi menurut kami dari tim akan lebih jelas perbedaan ketinggian antara perlakuan dan efektivitas vermicompostnya apabila diberikan waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa hingga 12 minggu secara total untuk pertumbuhan tanamannya saja, sehingga efektivitasnya lebih jelas. Nah, yang kedua ini adalah mengatur dan menghitung komposisi vermicompost. Ini pada dasarnya adalah saran untuk mendalami apa saja yang ada dalam vermicompost yang telah dibuat, karena kami tidak mendalami bagian situ tapi lebih melihat apakah efektif. Dan ini dengan memahami komposisinya dalam vermicompost yang dibuat, maka nanti lebih bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan yang cukup signifikan antara perlakuan 100% dengan perlakuan lainnya. Berikut ada data pustaka berisikan sumber-sumber dari penelitian ini. Dan sekian dari presentasi dari kelompok 49. Saya selaku anggota kelompok pamit undur diri. Terima kasih.
baik, sesi selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab oleh penanggap. Waktunya 10 menit. Bisa dimulai. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kelompok ini sudah memberikan presentasi yang baik. Nah, untuk pertanyaan saya, Perkenalan diri dulu. Oke. Nama saya Evan Lau dari kelas 11-2, absen 11. Nah, pertanyaan saya adalah tadi jika dilihat di tabel, yang kontrol itu bertumbuh lebih besar daripada yang dikasih vermicompost 25% dan 50%. Nah, dari situ aku masih bingung kenapa kira-kira yang tidak dikasih vermicompost itu tuh bisa tumbuh lebih besar daripada yang dikasih vermicompost meskipun cuma 25% atau 50%. Terima kasih. Mau ditampung juga atau ada pertanyaan lain? Mungkin dari tamu-tamu juga. Boleh. Baiklah, perkenalkan saya Grisawat Sidalta dari SMA Koleksi Gonzaga. Saya ingin bertanya, tadi itu dikatakan ada penggunaan mesh clean untuk mencegah lalat-lalat yang menjadi hama. Nah, di sini tuh konteksnya itu lalatnya itu menjadi hama itu merusak tanamannya apa? Atau apakah dia merusak tanah yang menjadi pupuknya itu dan sehingga merusak kesuburannya atau gimana? Karena kalau dari yang pernah saya baca itu lalat-lalat yang menjadi hama itu mengincarnya itu lebih ke buah daripada ke daun. Gitu. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan tadi yang kedua. Jadi lalat itu menjadi hama itu mengapa? Karena apabila dibiarkan terbuka tanpa adanya mesh clean, maka dia bisa hinggap ke dalam vermicompost itu. Kemudian ketika dia hinggap, dia bisa menetaskan telur di pupuknya itu, di vermicompostnya itu, sehingga akan merusak proses penguraian oleh cacing. Maka akan nanti penguraian cacing itu akan terganggu oleh adanya larva dari telur lalat yang pertamanya itu dari telur akan menetas jadi larva, kemudian akan berkembang biak terus akan bertumbuh menjadi lalat. Oleh karena itu kami meletakkan mesh clean itu untuk menghalangi lalat agar tidak bisa menetaskan telurnya. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan pertama tentang mengapa yang perlakuan 50% dan 25% itu malah lebih rendah dibandingkan yang kendali itu 0%. Nah, dari yang kami sebenarnya dari awal ini bukan jadi fokus penelitian kami karena kami hanya menentukan apakah ini efektif atau tidak, tapi dari yang saya lihat sendiri dari beberapa percobaan lain yang mirip penggunaan komposnya ini, mungkin komposisi dari kompos vermicompost yang kami buat itu berpengaruh karena kami dalam pencampurannya ada kemungkinan ketidakmataan dalam mencampur tanah dan komposnya, dan ini mungkin bisa berdampak pada hasilnya ini. Tapi juga untuk mendalami mengapa terjadi seperti ini, ya tentunya diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Apakah sudah menjawab? Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita akan memulai sesi tanya jawab oleh para penguji. Waktu diberikan 20 menit, bisa dimulai Pak. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan propsiat dulu ya untuk kelompok 49, hari ini sudah bisa maju presentasi.
lega ya sesi pertama, hari pertama bisa selesai presentasi. Ini penelitiannya kan kalian lakukan sendiri. Nah, kalau kalian lakukan sendiri harusnya lebih pede kan. Jadi menurut saya kenapa masih terbata-bata biasanya karena grogi. Nah, grogi itu biasanya karena kurang latihan. Ya, jadi mungkin kalian nanti habis ini kuliah, kalian akan akrab dengan namanya presentasi. Mungkin presentasi itu akan berkelompok, bisa jadi kalian dan akan mungkin sering kalian harus maju presentasi sendiri. Jadi kuncinya menurut saya itu adalah banyak berlatih ya. Jadi kalau banyak berlatih bahkan nggak perlu bawa catatan gitu ya, hanya dengan gambar tapi kalian bisa bisa ingat ini di bagian ini saya harus ngomong apa, bagian ini saya harus ngomong apa. Kalau kalian masih ngecat ibu ngajar waktu kelas 11 ya, jadi nggak pernah bawa catatan, hanya gambar itu karena berlatih, bukan karena super banget ya, tapi itu karena berlatih ya. Jadi itu kalian juga pasti akan bisa melakukan itu. Kecuali penelitiannya nggak dilakukan ya, pasti kalian akan bingung mau apa di depan. Jadi maka itu dibalik. Jadi kalau kalian itu benar-benar melakukan penelitian itu sendiri, karena harus meyakinkan orang. Nah, meyakinkan orang bukan hanya dengan melakukannya sendiri, tetapi dengan berlatih. Ya, sebenarnya presentasi seperti ini, kalian mencoba meyakinkan orang gitu dengan hasil penelitian kalian gitu ya. Nah, kemudian mungkin Ibu boleh tolong dibuka di halaman jurnal kalian di halaman 2. Halaman 2 itu kolom yang kedua ya. Masih kalimat paragraf yang kedua itu ya. Dari tentunya efektivitas dari Wong Power dalam pembuatan kompos dan seterusnya. Nah ini boleh dijelaskan nggak ya? Pupuk organik itu mampu mempermudah penyerapan unsur hara dalam tanah. Ini caranya gimana ya kalau boleh tahu? Bagaimana pupuk organik? Ini berarti itu mana pupuk organik ya? Mampu mempermudah penyerapan unsur hara dalam tanah. Kemudian yang berikutnya itu di dalam metodologi itu akan mungkin saya terlewat ya. Saya belum menemukan tulisan bahwa yang dihitung adalah tinggi tanaman. Tahu kecuali bahwa hasil dan pembahasan lalu pagar rata-rata tinggi tanaman. Jadi menurut saya perlu ditambahkan bagaimana cara kalian mengukur. Mengukurnya apakah dari atas tanah sampai ke ujung yang paling tinggi atau dan setelah itu tetap harus ya. Ya tetap harus ditulis di dalam metodologi. Jadi itu nanti ditambahkan ya. Yep. Kemudian sebenarnya tadi pertanyaan saya udah diambil satu tadi sama penambah pertama ya. Bukan soal konsentrasi di mana penelitiannya, tetapi secara bernalar memang kalau soal efektivitas harusnya ya gambar grafiknya itu kontrol paling bawah. Ya, kan ini komposnya itu kan dibuat barengan kan, yang berbeda adalah komposisinya 25%, 50%, 70%, lalu 100%. Jadi nggak ada yang diambil dari tempat lain kan, lalu kalian pakai tanah yang sama kan, untuk campurannya juga tanah dari jenis yang sama. Nah, pasti ada sesuatu yang missing. Kenapa? Justru yang 25 dan 50 itu, jadi ini logikanya nih, logika ya. Itu paling bawah grafiknya adalah kontrol. Karena dia 0% kan. Kemudian habis itu di atasnya 25, di atasnya lagi 50, di atasnya lagi baru 175 baru 100%. Ya. Sama seperti tadi kebetulan Ibu habis kelas 11 habis praktikum respirasi jangkrik. Jadi mereka harus pilih berapa ekor gitu ya dalam satu perlakuan gitu ya. Boleh 5, 10, 15, 3, 6, 9. Lalu ada satu kelompok yang agak aneh, jadi dia justru satu malah lebih cepat daripada yang jangkriknya isi 5 dan 10. Nah maka penelitiannya harus saya ulang lagi dari rumah. Pasti ada yang salah gitu, pasti ada yang salah sehingga itu nggak sinkron. Ya, nah ini menurut saya bukan mau nyuruh kalian mengulang penelitian, bukan, tapi karena kalian yang melakukan penelitian, harusnya kalian yang mengamati. Kan Ibu nggak ngamatin, ya teman yang kelas 11 tadi juga dia nggak ngamatin, makanya kita bertanya, kami dulu bertanya. Kalian yang mengamati apa yang terjadi dengan pot ini sehingga justru kok grafiknya itu nggak sesuai dengan yang seharusnya.
Karena ini nggak bisa kita samain dengan satu itu dikasih ini, satu dikasih ini, satu dikasih ini, karena sama gitu ya. Tanahnya sama, komposnya dibuatnya bahkan bareng-bareng. Tapi secara beda yang membedakan hanya persen. Nah itu kalau bisa dijawab dengan berdasarkan apa yang kalian amati, apa yang terjadi pada pot tanaman yang 25% dari 50%. Itu yang kedua ya. Kemudian jadi saya mewakili teman yang di belakang, saya nggak terima dengan penjelasan tadi gitu ya. Nah kemudian saya agak bingung dengan ini kesimpulan dan saran di halaman 8. Kayaknya mungkin di bagian sarannya ya. Terdapat 2 saran untuk oleh tim untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, waktu pertumbuhan tanaman diperpanjang sehingga bisa mencapai tinggi perkecambahan. Saya boleh minta tolong menjelaskan kalimat saya. Ini bukan menguji, saya memang benar-benar nggak tahu apa yang dimaksud dengan mencapai tinggi perkecambahan. Jadi mungkin maksudnya itu gini Bu. Maksudnya itu supaya sampai tinggi sawah maksimalnya sampai nutrisinya habis itu sebelum stagnan. Kalau misalnya yang 25%, 50% kan stagnan dalam hari keberapa, ya diperpanjang supaya nanti yang 100% itu kira-kira stagnannya itu hari keberapa gitu, supaya sampai tapi istilahnya bukan tinggi perkecambahan ya. Jadi itu salah. Iya, bukan perkecambahan menurut saya sih. Mungkin nanti Pak Bandung bisa membantu kata-kata yang lebih pas. Kalau perkecambahan itu kita sebut berhenti, perkecambahan itu berhenti ketika dia udah mulai tumbuh daun yang pertama itu. Kita udah bilang itu udah pohon kecil sih tapi pohon, dan nggak bilang kecambahan. Maka mungkin ini soal bahasa ya. Mungkin nanti didiskusikan lagi dengan pembimbingnya kalimat yang kata-kata yang pas untuk yang ini apa ya. Karena saya jadi nggak bisa. Itu aja kalau dari saya. Halaman 2 sama yang tadi ya. Bagaimana pupuk organik? Berarti pupuk yang kalian buat ini kan maksudnya kan? Mampu mempermudah penyerapan zat hara dalam tanah oleh akar. Mungkin itu juga salah dalam tulisannya kali ini. Tapi dia maksudnya itu ini yang pupuk organik ada nutrisinya, ada zat haranya gitu. Jadi bisa diserap oleh tanaman itu. Tapi kalimatnya di sini pupuk organik mempermudah penyerapan zat hara. Jadi di luar zat hara kalau kalimat ini. Kalau di kalimat ini loh ya. Nanti Pak bantu saya koreksi ya Pak kalau soal kalimat ini. Kalau dalam pemahaman saya, pupuk organik itu di luarnya zat hara. Pupuk organik mampu mempermudah penyerapan zat hara oleh akar. Makanya saya bertanya, bagaimana caranya? Pupuk organik mampu mempermudah. Itu mungkin pas kami menulis ini tuh ada terjadi kekeliruan tulisan. Maksudnya sebab untuk pupuk organik itu harusnya memberikan zat hara bagi tumbuhan sehingga mempercepat pertumbuhan, bukan mempermudah. Itu ada kekeliruan. Ini bukan diambil nanti kalau bagian ini bukan dari literatur ya? Bagian ini dari literatur atau kalian yang menulis sendiri? Ini tulis sendiri. Oh, nulis sendiri. Sudah, berarti saya pindah yang lebih. Apa kalian bercerita apa yang dialami selama penelitian sehingga dapat seperti itu? Kalau kan kalian yang melakukan ya, Ibu sama
Kalau tadi yang di belakang itu kan hanya bertanya aja, nggak lihat medianya. Tapi kami hanya bernalar aja. Pengenalan sederhana aja kok itu. Harusnya kontrol itu di bawah. Di atasnya 25%, 50%, dan 2%, 1%. Jadi pertama itu kan disemain dulu kan. Jadi waktu awal-awal kita proses menanam semainya itu kayak ada banyak tanamannya kayak disemai. Terus masanya itu ada banyak yang digigit juga Bu kan. Jadi kayak digigit sama serangga. Oke, ya. Terus habis itu kan dipindahin. Ya. Terus habis dipindahin itu kita kan taruhnya di tempat yang tertutupi oleh hujan supaya nggak ada kanopi atau apa itu ya. Oke. Habis itu ya kita biarin aja Bu. Manusia tapi semuanya kan, semua di tempat yang sama. di bawah kanopi itu kan. Iya, Tidak masalah dong dengan tempatnya. Iya. Di situ. Oke ya, soalnya di situ kan, berarti nggak masalah di situnya berarti. Oke, terus yang lainnya? Terus selama pertemuan sih kayak gitu sih Bu. Diamati ya emang nggak nunggu yang 25 sampai 50%. Mungkin waktu proses pencampurannya yang dijelasin teman saya tadi itu kayak kurang tercampur secara maksimal gitu. Tapi hasilnya akhirnya gitu. Itu kan disemai dulu kan ya? Disemai dulu baru dipindah. Iya dipindah. Sebenarnya prosedur awal kan udah benar sih. Apakah itu mereka punya tinggi yang sama? Awal-awal itu sekitaran 3 cm. Kita ngambil itu kan ada banyak. Kita ngambil kira-kira 3 cm. Oke, ya nggak apa-apa. Pokoknya masih sekitar sentimeter yang sama ya. Lalu yang kelompok 25 dan 50 itu stuck begitu? Atau nggak nunggu? Secara bersamaan mereka nggak nunggu? Atau hanya beberapa? Di sampelnya? Secara bersamaan. Secara bersamaan? Ya, kalau bisa dilihat gambar itu kan mungkin kurang kelihatan, tapi yang ini tuh 50%, ini tuh 25%. Terus kira-kira tingginya sama kayak gitu terus. Yang bener-bener nunggu itu yang emang 100% gitu. Dalam posisi semua tidak kena sinar matahari langsung ya? Itu kena sinar matahari. Oh, kena sinar matahari, oke. Ini apa ya? Pasti ada sesuatu sih sebenarnya ya yang membuat nggak sesuai dengan grafik. Dan itu memang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi nggak tahu kenapa. Sekarang belum sih. Dari awal dipindah itu mereka stuck gitu ya? Nunggu sedikit. Kalau bisa dilihat dari grafik kan kayak hari 1 ke 5 itu nunggunya kelihatan. Terus nunggu lagi kayak 11 ke 13. Terus ya udah stuck. Sudah. Cuma mungkin lain kali dalam kalau dalam skala penelitian yang lebih serius itu memang harus diulang. Harus diulang penelitiannya. Kalau datanya itu, ini saya bukan nyuruh ya, tapi lain kali kalau kamu kuliah kan kamu kan akrab dengan proyek-proyek seperti ini ya, penelitian kayak gini ya. Kalau sudah diulang kemudian masih hasilnya sama, nah berarti harus cari jurnal atau buku textbook dan lain-lain yang bisa menjawab itu kenapa gitu. Nah itu gunanya di penelitian ulang. Jadi biasanya penelitian itu ada penelitian awal sama penelitian ulang. Mereka baru 1 kali kan, jadi hitungnya adalah penelitian awal. Jadi kalau penelitian ulang itu hasilnya sama dengan penelitian awal, ya berarti memang begitu hasilnya. Tapi kan cuma 1 kali ya. Dan saya juga nggak melihat situasi tempat itu ditanam dan seterusnya. Ini di musim-musim ini ya, ini Januari kemarin. Itu masalah itu ya Kami mulai penyemayan itu dari 23 Desember dan 23 Desember dimulai mulai nanamnya 10 Januari. Januari itu benar-benar banyak hujan nggak ya jam Banyak hujan. banyak hujan ya. Tapi kan ada di kanopi dia masih nggak Iya. tahu. Nah itu mungkin tapi tetap nggak bisa lihat. Bayam itu senang panas, dia senang sinar. Jadi kalau kena sinar itu justru bagus gitu, maksudnya pertumbuhannya bagus.
saya nebaknya sih tempatnya, nebak aja ya, tapi ya sekali lagi cuma nebak. Saya kan nggak tahu tempatnya, nebaknya ini. Kemungkinan Tapi yang kontrol sama yang 25% kan sama kontrolnya. iya betul. Cuman mungkin jatuhnya sinar atau apa, ada jam-jam sinar matahari itu efektif ya. Terus ada radiasi ultraviolet tertentu juga yang bagus buat tumbuhan, nggak semua. Ya itu yang mungkin itu dugaan saya, tapi ya cuma dugaan. Udah oke, dari saya itu aja. Mungkin lanjut Pak Bani. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat ya, karena sudah mempresentasikan penelitian yang sudah kalian lakukan selama kurang lebih 6 bulan. Lalu, kalau mau tanya dulu, itu yang kalian bawa itu yang dapat perlakuan yang berapa persen? 100%. Yang 100%. Mungkin lain kali baik kalau yang yang lainnya juga dibawa, jadi biar kami bisa melihat secara langsung perbedaannya. Lalu yang kedua, kalian ada dokumentasi tempatnya secara spesifik yang diminta Bu Billy, jadi biar kita bisa lihat lokasinya. Ada nggak? Kalau ada bisa ditampilkan. Jadi kita dapat gambaran secara jelas lokasinya itu seperti apa. Di sini. Ini waktu mau tanam. Jadi lokasinya. Jadi di atasnya tadi ada apa namanya? Ada kanopi. Ada kanopinya. Terus ini tanamannya dipindah-pindahin. Oke, baik, terima kasih. Oke, teman-teman, beberapa hal berkaitan dengan kebiasaan. Nanti naskah ini akan Bapak kembalikan ke kalian. Yang pertama, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Jogi tadi di halaman kedua. Jadi di situ ada kalimatnya itu belum selesai sebenarnya, tapi kalian sudah berikan tanda titik. Jadi mungkin itu yang membuat saya dan Bu Jogi agak kebingungan dengan kalimat yang kalian tuliskan itu maksudnya apa. Ya. Lalu yang kedua adalah silahkan dicek di buku panduan yang diminta itu spasinya berapa. Karena ini naskah yang saya terima sepertinya jaraknya terlalu jauh. Ya. Silahkan dicek di buku panduan yang diminta berapa. Lalu yang ketiga berkaitan dengan pengutipan. Setelah tahun lalu diikuti dengan halaman, itu yang benar menggunakan titik 2 atau titik koma. Silahkan dicek lagi karena ada ketidakkonsistenan dari penulisan kalian. Ada yang Ahmad, 2017, titik koma 228. Lalu ada juga yang memakai Ahmad 2009, 2019, titik 269. Silahkan dicek. Ya. Kemudian penamaan tabel, ya, penamaan tabel itu di bawah saja, tidak perlu ada di atas. Jadi langsung tabel 1 namanya apa. Lalu yang daftar pustaka itu dibuat justify tangan kiri. Ya, sementara yang pilih kalian ini belum justify. Itu juga dengan spasinya dicek lagi.
Nah, yang ini Bapak tanyakan lebih berkaitan ke proses kolaborasi kalian. Kalian berasal dari kelas yang berbeda, kan? Nah, coba Bapak ingin mendengar cerita kalian, bagaimana proses kolaborasi ini kalian lakukan. Adakah kesulitan, hambatan yang kalian alami selama proses penelitian? Silakan, boleh salah satu mewakili atau ketiganya mau menyampaikan pendapat. Baik, Pak. Iya benar, kami bertiga emang dari kelas yang berbeda. Nah, kalau untuk kolaborasi sebenarnya untuk perbedaan kelas ini tidak terlalu mengganggu. Kami di semester pertama itu lebih banyak untuk merancang latar belakang, itu untuk checkpoint 1 sampai 3 ya, latar belakang, dasar teori dan metodologinya. Nah, tapi emang kami agak satu kesulitan yang kami temui itu adalah dalam sebenarnya apa yang kami teliti, karena di tengah jalan di bimbingan materi keberapa itu saya tidak betul ingat spesifiknya, tapi guru pembimbing kami menyarankan perubahan dalam apa yang diteliti, karena awalnya itu kami membandingkan dua jenis pupuk, antara vermicompost dengan pupuk lain yang dijual. Nah, tapi akhirnya pembimbing kami menyarankan untuk efek pembandingan komposisi dari vermicompost ini. Nah, itu kami juga perlu mengubah bagian situ. Tapi untuk berikutnya cukup lancar selain hasilnya tadi yang memang agak janggal. Kami mulai menanam tadi di tanggal 23 Desember dan itu di rumah salah satu teman kami, di rumah ini teman peneliti saya ini, dan lalu kemudian juga datanya juga dari teman saya juga yang mengumpulkan data sendiri. Lalu kami ya proses terakhir itu kemarin ketika kami latihan untuk presentasi hari ini. Sekian itu dari saya. Mungkin saya tambahin sedikit, masalah koordinasi yang paling besar yang saya alami, yang kita alami itu karena perbedaan jadwal. Kan kita udah kelas 12, maka saya dan teman saya satu lagi itu mengikuti intern. Jadi waktu sorenya itu nggak bisa mengerjakan bareng. Sama salah satu teman saya juga ikut BTA. Jadi jadwalnya itu sulit untuk menemui hari yang pas. Oke, baik. Saya menambahkan sedikit. Mungkin kesulitannya itu karena jarak antar rumah itu cukup jauh ya. Jadi untuk untuk transportasi untuk ke rumah Kevin itu untuk melakukan penelitian bareng-bareng itu mungkin cukup memakan waktu yang cukup lama. Itu saja sih kendalanya. Baik, terima kasih teman-teman. Berikutnya Bapak kembalikan ke model. Mungkin sekarang kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab dari audiens, diberikan 5 menit. Bisa dimulai. Baik, perkenalkan nama saya Kevin Alexander dari kelas 12-3 nomor 92. Saya ingin bertanya mengenai cacing yang digunakan dalam penelitian ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah mengapa menggunakan cacing dalam penelitian ini, apa relevansinya dan apa yang dapat dilakukan oleh cacing itu sehingga dapat membantu dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan cacing itu. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Jadi untuk pertama, kenapa kami menggunakan cacing? Jadi cacing itu merupakan salah satu decomposer yang baik, yang bisa dikatakan cukup efektif untuk menggunakan cacing. Mengapa? Karena cacing itu tujuannya mereka mengurai itu mereka akan memakan sisa-sisa limbah organiknya itu, yang awalnya itu mereka terdiri dari senyawa-senyawa yang kompleks, maka mereka akan mengurainya menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Dari senyawa bisa mereka mengubahnya kan menjadi unsur. Nah, unsur yang lebih sederhana tersebut akan
sangat lebih berguna untuk pertumbuhan tanaman dibandingkan senyawa-senyawa yang kompleks. Lalu bagaimana kami mendapatkan cacing tersebut? Cacing tersebut itu cukup mudah ditemukan apabila terdapat jika tanaman biasanya cenderung akan berada cacing di dalamnya, maka kami menemukan cacing itu sebagian itu dari pekarangan rumah, kemudian sebagian lagi kami membeli dari toko hewan yang bisa menjual pakan atau makanan untuk hewan. Apakah sudah jawab? Apakah ada pertanyaan lain? Sebenarnya perkenalkan, nama saya Immanuel Satrio dari kelas 12 SD anak 19. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai apa dasarnya mengapa akhirnya yang tadi dia mau penelitian itu tentang membandingkan menjadi efektivitas, dan apa yang akhirnya membuat kelompok ini lebih tertarik pada pembahasan efektivitas membandingkan sebelumnya. Jadi awal judul yang kita mau research gitu, sebenarnya perbandingan antara vermicompost dengan pupuk kandang. Tapi setelah dipikir-pikir dan setelah direfleksikan kembali latar belakangnya itu kayaknya itu kurang cocok gitu kalau misalnya dibandingkan dengan pupuk kandang. Karena kalau misalnya dipikir lagi itu kayak vermicompost, pupuk kandang, terus kenapa nggak pupuk lain? Jadi mending kita cek efektivitas vermicompost sendiri, karena juga dari latar belakangnya itu kita bertujuan untuk mengurangi sampah. Ya, terima kasih. Saya Jola B. Wijaya, kelas 11 absen 17. Saya ingin bertanya, karena subjek dari penelitian kalian adalah vermicompost dan pengaruhnya terhadap penumbuhan bayam. Apa keunggulannya vermicompost menurut kalian sehingga menjadi subjek penelitian daripada melakukan comparison terhadap pupuk-pupuk yang lain seperti yang tadi bilang pupuk kandang? Apa yang menjadi keunggulannya vermicompost? Terima kasih. Baik. Alasan kami memilih vermicompost itu pada dasarnya di awal kami menemukan kalau salah satu cara pembuatan kompos adalah dengan metode wartawan. Nah, ini menggunakan cacing sebagai pengolahannya. Nah, vermicompost sendiri itu pada dasarnya adalah pembentukan pupuk oleh dekomposer yang kami gunakan cacing itu. Jadi, dan kalau dibilang keunggulannya, kami tidak begitu membandingkan ya dengan jenis pupuk lain karena memang tidak jadi. Tapi kalau dari grafiknya itu cukup bisa disimpulkan. Tapi untuk sekarang, kalau ya bisa mendukung pertumbuhan tanaman bayam, untuk sekarang itu masih lebih ke yang komposisi 100% itu, dan cukup jauh dibandingkan dengan yang warna putih itu yang kendali. Apakah sudah jawab? Mungkin saya tambahin sedikit. Itu juga karena vermicompost itu sangat mudah untuk dibuat di rumah sendiri. Contohnya itu ya tinggal butuh ember sebenarnya. Terus itu kan ada di latar belakangnya juga, kita mengurangi sampah organik dengan adanya ini. Ya sisa makanan itu bisa jadi pupuk. Baik, karena keterbatasan waktu, nampaknya presentasi RP pada hari ini harus saya akhiri. Mari kita beri apresiasi kepada terima kasih pada audiens dan para guru